Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini ya yang kalian sempet tanyakan, tapi nggak kalian sih, cuma beberapa orang, khususnya waktu di live streaming. Tapi di komen-komen YouTube juga sempat ada yang nanya. Nah ini waktu malam minggu saya tuh ada yang komen, "Bang, spillin sniper." Saya nggak pegang, yang kayak gimana? Ada yang baru dari Ghost Strike. Lah, berarti saya ketinggalan ya. Nah, pada hari itu juga saya check out. Tapi karena libur panjang, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu lah ya, bisa dibilang itu kan tanggal merah. Ini baru datang hari ini, di hari Kamis berarti ya. Hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Waktu kemarin saya beli di 200 ribuan ya. 200 ribunya tergantung nanti teman-teman gimana yang dapat voucher. Apakah vouchernya kecil, sedang, gede, bebas ya. Intinya di 200 ribuan. Dan yang saya pilih, saya ambil ukuran 1000. Kenapa? Tertarik aja mau ukuran 1000 ya. Dan saya juga udah pernah punya reel dari Versus. Waktu itu beli Carbotech di 400 ribuan dan beli Racer di 300 ribuan. Cuma setelah itu saya nggak ambil Maverick, nggak ambil GTR juga karena nggak ada duit. Nah ini pas harganya 200 ribu saya tertarik dan lagi alhamdulillah ya ada sedikit rezeki, langsung digaskan. Oke, langsung aja di setiap pembeliannya kalian akan jangan dulu deng. Kita lihat dulu ya pari rimbonnya sebentar. Di sini ada gambarnya, andai keren banget ya. Saya juga suka banget makanya tertarik. Dan untuk spesifikasi aluminium spool udah biasa, 8 bearing lumayan banyak. Oil carbon, carbon drag washer, komputer balance rotor biasa, one way biasa, SW biasa, 4 point waterproof ya cukup lah, standar ya. Airtick bell arm umum, high durable clicker, itu clicker advance, precision gear dan aluminium one piece skeleton handle. Ini yang menurut saya menarik sekali dari Versus Sniper. Dan di sini ada spek-spek yang bisa dibilang tampilannya juga bikin mewah banget. Nggak tahu ya, selera. Cuma saya ngelihat, anda ini keren banget sih. Di samping sininya ya, ajib lah. Ukuran 1000 dengan 8 ball bearing 5,2 banding 1 untuk rasionya dan line capacity sepertinya ini shallow. Dan untuk berat 220 gram sama di 8 kilogram. Oke, ini untuk Versus snipernya, mewah banget dari boxnya. Elegan dengan warna hitam dan setiap kalian beli di dalamnya kalian akan mendapatkan satu buah handle dengan tipe one piece skeleton. Kalau di beberapa teman-teman yang saya lihat ada yang beli aksesoris seperti ini. Nah, ini mas sudah langsung include. Namun kalau di bagian handle saya rasa ini tidak bisa dibuka. Ya, betul ya. Dia tidak bisa dibuka. Jadi dipaten. Untuk bahannya dia menggunakan rubber. Nah, seperti ini. Bahannya rubber. Untuk handlenya bolong di tengah. Ini handlenya cukup enteng. Lalu di bagian sini ini one piece ya. Terus ada satu rubber seal. Dia sudah menggunakan screw in handle dan seperti tipe quick lock system ya, atau one quick atau one lock atau quick ya, itulah intinya mah. Yang kalau udah kencang ya udah nggak usah dikerjain lagi, nggak usah ditambah lagi. Di sini ada skematik dan teman-teman pasti nggak suka baca ini, pasti di skip juga. Oke, langsung aja kita ke barangnya. Di sini kalian dapat satu buah reel dengan hang tag dari Ghost Strike-nya seperti ini ya. Hang tag-nya kita lepas dulu aja. Dan di dalam dusnya masih ada satu lagi hadiah dari Ghost Strike, yaitu pouchnya. Seperti ini ya. Dapat satu pouchnya. Kita simpan lagi. Kita simpan kiri kanan. Kiri aja deh. Seperti ini untuk Ghost Strike versus Sniper. 200 ribuan sih. Saya juga alhamdulillah kemarin lagi ada miliknya. Langsung beli. Terus kalau teman-teman, "Bang, request bang." Sorry guys. Demi Allah ya. Belinya lumayan kalau teman-teman minta request itu ini ya, kecuali memang ada beberapa yang datang untuk di review juga ya kita terima alhamdulillah ya. Tapi kalau harus beli mungkin akan menyesuaikan selera saya. Kalau selera saya masuk digas, kalau nggak masuk mohon maaf sekali ya. Nah mungkin ini salah satu yang saya beli lagi. Nanti saya dapat komen lagi kayak di sisir kontramek, saya beli harga sekian dianggap gimmick. Aduh guys, kalau lagi rezeki mah rezeki guys ya. Promo itu akan berbeda-beda ya. Ini saya dapat di 200 ribuan, tapi nggak nyampe 2,5. Nggak nyampe 2,5 saya. Lumayan lah murah ya. Cuma nggak usah disebutin tepatnya, nanti kontroversi lagi. Oke, kita timbang dulu beratnya aja sebelum kemana-mana karena saya suka lupa untuk bobotnya. Di sini ada di berat 220 dari boxnya. Ya, kelebihan 3 gram. Lebih dikit nggak masalah.
kita simpan lagi untuk timbangannya. Sebentar. Duh, ininya lepas guys, longgar tadi. Oke, untuk handle-nya kita pasang lagi aja. Dan untuk bagian bawah masih ada switch anti reverse-nya. Di bagian sebelah kiri tampilannya seperti ini. Ini keren banget ya, berotot keker banget ya. Untuk bagian rotornya kurang lebih seperti ini, slim rotor. Di bagian spoolnya cenderung shallow. Dan untuk cutting spoolnya bolong-bolongnya kayak gini ya. Nah, untuk spoolnya ini bolong-bolong sampai pinggirnya juga. Atas bawah sama kanan kirinya ini bolong ya. Di sini juga tuh bolong. Cuma agak susah ngeliatinnya. Nanti kalau udah kebongkar aja. Dan yang saya lihat di sini juga di bagian line rollernya ada warna gold ya. Bisa jadi bahannya kuningan. Lalu di bagian safety clipnya juga ini berwarna gold. Bunyi klikernya emang menarik ya. Di bagian sebelah kanan ini berotot sekali ya. Suka banget sih sama modelnya. Lalu ada tonjolan seperti ini, entah ini apa di dalamnya, nanti kita lihat. Untuk bagian atasnya, di sini ada tulisan Ghost Strike ya. Coba saya lap dulu. Nah, ini ada tulisan Ghost Strike. Ini ada plastiknya atau enggak ya? Biasanya ada plastiknya sih. Agak burem ya, mohon maaf. Oke, lalu untuk feel putarannya enteng. Rasio 5.2:1, tidak berhenti secara tiba-tiba. Mantap. Dan untuk rasio kita ukur aja. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, lebih dikit ya. Pas 5.2:1, oke. Cakep. Selebihnya ya teman-teman udah bisa lihat katalog dan udah bisa lihat siluetnya seperti ini ya. Gokil sih menurut saya. Lanjut aja ke bagian spooling ya. Saya mau spooling dulu sebentar. Saya off dulu untuk melakukan spooling, mau lihat hasil gulungan tali. Dan saya akan pakai tali yang kemarin saya bikin juga di beberapa review sebelumnya. Tali 0,12 ya, yang seperti ini. Tali kecil muat berapa di reel ukuran 1000 yang notabene enak untuk bermain ultralight. Sebentar ya. Oke, di sini saya sudah berhasil masukin 150 meter. Saya tadi mulai dari warna hijau, dan sekarang ketemu hijau lagi. Dari tali PE-nya yang saya pegang, ini PE1, kalau secara fakta diameternya di 0,12 apa 0,13 lah. Ini udah gepeng karena yang saya bilang ini talinya udah cukup lama. Untuk secara gulungan ada sedikit kayaknya penumpukan di bagian depan. Di belakang ada kosong, tapi ini tinggal dikurangin aja spacernya supaya, didorong spacernya sedikit ya harusnya. Antara di bagian spool nanti, ganjelan spool atau di bagian rotor. Tapi kalau di bagian rotor agak susah sih. Ini hasil gulungannya, cakep menurut saya. Segini mah untuk teknik UL-an mudah bagus, udah rapi, cukup dan basic aja. Dan untuk kinerja line roller kita coba aja di sini. Kinerja dari line rollernya. Ntar dulu guys, ada tukang air lewat guys. Biarin lah ya, ada tukang air nih ya. Untuk line rollernya berputar. Nah, seperti ini. Untuk respon terhadap sensitivitas juga sama ya. Untuk drag yang paling kosong pun kita coba buka handle-nya, buka spoolnya. Ini tanpa tekanan. Oke, untuk line roller berputar ya. Mantap. Saya keluarin dulu untuk talinya. Jadi nanti kita reviewnya tanpa tali lagi. Sebentar, kita keluarkan dulu sejenak. Oke, sudah selesai. Kita keluarin talinya. Dan coba cek dulu untuk daya tampung tadi 017 130, 019 110, 024 90. Yang tadi itu saya 016 secara spesifikasi, tapi secara fakta itu di 012 atau 013. Jadi bisa dibilang masuk, tidak terlalu jauh missnya, dan menurut saya aman. Ini spoolnya cukup shallow, tapi untuk hasil gulungan sebetulnya itu udah cukup sih ya. Kalau saya pribadi udah cukup. Cuma kalau teman-teman nggak puas,
ya boleh diakalin karena itu tipis banget ya. Kalau diakalin juga saya rasa bakal rada susah. Oke, untuk tendangannya seperti ini. Kita coba dulu. Ini menurut saya cukup empuk. Seperti ini. Dan untuk apa namanya? Tadi rasio udah belum ya? Kalau nggak salah udah ya. Saya takut lupa, kita ulangi aja rasionya. 1, 2, 3, 4, 5, lebih dikit. Oke, udah ya. Rasio udah, hasil tali udah, tadi line roller juga udah, putaran halus mau udah ya. Enak pokoknya putarannya. Dan tampilannya luar biasa. Kita langsung bongkar aja. Tapi ini sebentar lagi azan asar, jadi kemungkinan bongkarnya bisa dibilang bakal saya pause dulu ketika azan ya. Kita harus sholat dulu. Di bagian handle kanan ada rubber seal yang tadi saya ceritakan dengan quick lock system atau one lock system dengan handle skeleton one piece seperti ini. Ini unik, gokil. Lalu di bagian handle kanan, di sini ada o-ring juga untuk menahan cipratan air masuk. Di bagian depan sudah barang pasti atau barang tentu. Ini sudah menggunakan rubber seal juga seperti ini. Kalau mau dibuka ya ini tinggal dibuka aja lah ya. Tuh rubber sealnya kayak gini. Sudah ada seal karet yang ada grease-nya. Tadi kan speknya oil carbon Maxitun apa ya? Turnamen drag system ya, seperti itu. Ini juga cukup bleber ya. Lalu di sini ada penahannya dan kita buka. Cek langsung aja, nggak usah basa-basi. Di bagian penahannya masih bereaksi sama magnet. Jadi ini nggak apa-apa, aman lah, udah ada ininya ya, udah ada grease-nya, sudah memberi proteksi. Kita lepasin dulu. Di sini ada 1 karbon drag washer, ada 1 key washer dan 2 karbon drag washer. Udah habis. Ini karena ukuran 1000, jadi ukurannya cuma 2 ya, atau drag washernya cuma 2 seperti ini. Oke, untuk ketebalan drag washernya asik sih. Saya rasa ada di sekitar 1 milian atau 1 mm. Lalu di sini ada ya masih bereaksi untuk di bagian key washernya. Oke, putaran tanpa handle ini smooth ya. Rasio 5 tuh emang entengnya enak ya, universal. Di sini ada 1 o-ring untuk menahan. Di sini ada 1 support bearing. Di sini ada 1 spacer plastik, 1 key washer atau washer juga yang besi, sama di sini ada advanced clicker system atau advanced clicker system ya dari speknya. Ya intinya itulah clicker SWW. Di bagian clickernya yang bereaksi magnet sama bagian tulangnya. Tadi kalau teman-teman mau bikin talinya agak ngisi ke belakang, itu berarti kan kita harus dorong spoolnya. Berarti di sini harus ditambahin spacer. Kalau bisa dikasih spacernya yang lebih tipis dari ini ya. Kalau misalkan spacer ininya mau diganti, berarti teman-teman ganti ke yang lebih tebal dari ini. Kalau mau ditambah, cari yang tipisnya kurang lebih segini. Itu hal umum dan bukan kendala. Cuma suka dijadikan seperti gulungannya nggak rapi, barangnya nggak bagus. Aing nggak gitu guys. Selalu ada solusi dari setiap permasalahan. Bentar guys, ada yang ngamen guys. Sorry guys, tadi ada yang ngamen guys. Jadi harus keluar dulu. Kebetulan juga tadi beres ada yang ngamen langsung azan. Jadi sudah sholat dulu. Sekarang kita lanjut lagi untuk mereviewnya ya. Putaran kosongnya oke. Jadi kesini kan. Jadi lupa nih kalau review kepotong. Kalau review kepotong suka jadi lupa. Tadi udah sampai di bagian support bearing, clicker udah ya. Sekarang kita langsung buka aja di bagian rotor. Di sini masih ada. Dan ini rubber seal yang terakhir di bagian main shaft. Lalu kita dibuka lagi Jadi belepotan ngomongnya. Kalau review kepotong-potong memang saya selalu jadi nggak jelas karena apa yang udah disebutkan suka jadi forget, suka jadi lupa. Kayak di sini pakai kunci 12 ya. Kuncinya kunci 12 yang umumnya kalau reel ukuran 1000 kan pakai ukuran baut 10 atau baut ya, mur ya. Ya mur 10. Nah, ini pakai 12 mungkin karena menyesuaikan sama yang namanya ini ya. Seal di bagian sininya. Jadi ini tipe rotor, baut rotor atau mur rotor yang ada langsung pakai rubber sealnya.
Oke, untuk di bagian rotornya hampir mirip sama beberapa waktu lalu saya review. Ini tipe slim rotor, di bagian sini seperti tampak lebih empuk karena memang dia tipis, tapi beban utamanya ada di sini ya. Beban utama ada di bagian yang ada line rollernya. Ini keras kok. Nah, di bagian sini. Apalagi untuk reel ukuran 1000 ya, udah aman sekali lah. Oke, untuk tendangan balik ini kan automatic lever kicknya dia akan ketemu di sini, ditendang sama ini, des gitu kan. Jadi dia langsung nendang. Itu enak sih kalau misalkan ada momentum pasti enak. Di bagian penahan ini, nah ini masih bereaksi sama magnet, jadi harus dijaga aja. Tapi itu mah nggak masalah lah, cuma penahan aja, dia hanya bantalan di sini supaya mur nggak langsung kena ke bagian rotornya. Untuk bodi rotor ini saya rasa bahan grafit ya, kayaknya belum dibahas tadi. Kita buka aja di sini di bagian skrunya. Oke, skrunya masuk kategori skru stainless yang lebih tahan korosi. Lalu di bagian line rollernya ini saya rasa ada 2 line roller, nanti kita buka. Lalu di bagian sini ada thick bell wire tebal dengan model two piece, warnanya full black, gosong banget. Ya hitam ya, tapi ini garang sih. Misterius lah bisa dibilang. Lalu di bagian sini kayaknya nggak ada pemberat, langsung pakai ininya aja. Bell assembly, bell wire assembly-nya. Ini masuk ke bell arm sebelah kiri dengan bahan metal sebagai balancing dari rotor. Di sini pakai plat, dan di bagian sebelah kanan ini bell arm sebelah kanan ini biasanya bahannya grafit juga ya. Untuk skrunya di sini aman. Oke. Pernya sudah menggunakan besi, skrunya berbahan bell armnya berbahan grafit. Oke, ini aja udah dari bagian bodi rotornya. Kayaknya tempatnya luas tapi saya malah sempit-sempitan di sini ya. Kita lanjut lagi. Di sini ke bagian langsung ke sini ya. Apa namanya, one way. Untuk one way-nya dia full tertutup sampai belakang sana. Kita buka aja ke bagian one way-nya. Oke, masih nempel. Ada 3 skru di bagian dalam yang masih bereaksi sama magnet lemah. 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini bagian covernya full sampai belakang, masih ada pair sama switch anti reverse-nya. Buat teman-teman yang masih pakai gaya klasik ini masuk ya. Buat teman-teman yang ya jelek masih ada tombol one way nggak jadi beli ya itu mah selera we atuh ya, nggak usah terlalu gimana-gimana gitu ya. Kalau nyebut jelek nggak setiap produk jelek atau kalau tidak sesuai sama keinginan kita ya. Tinggal cari yang sesuai keinginannya. Ya wes, silahkan mau puji-puji barang yang sudah dibeli karena sesuai dengan keinginannya mah enggak. Tapi kalau ketemu barang lain disebutnya kurang bagus, ya enggak gitu juga tuh guys menilai suatu barang teh. Ya kita lihat aja faktanya. Di sini ada satu support bearing di bagian pinion. Ini untuk bushing one way-nya dan untuk pinionnya pakai bahan kuningan. Oke, tadi di sini untuk pinion bearing di line roller ya. Saya coba keluarin dulu deh. Ya, jelas ada 2 ya. Ada 2 bearing. Nah, ini bearingnya kayak terbuka gitu lah. Tapi ternyata ada lapisan ya. Nah, setengahnya lagi tertutup. Yang penting mah seal atau bearing yang tertutup. Lalu ini bearingnya untuk 8 biji kayaknya ketemu nggak ya? Feeling nggak feeling? Feeling nggak feeling sama bearingnya ya. Support 1, line roller 2, 3, 3. Tambah pinion depan 4. One way nggak dihitung sih one way mah. 4 bearing itu baru 4. Sisa 4-nya PR-nya banyak banget. Kalau di sini ada ya, di bagian belakang sini ada. Ini lebih gampang nyarinya sisa bearingnya. Handle kanan kiri 5, 6. OSC 7. Setelah OSC apa lagi? 8-nya di mana guys? Tapi posisi speknya ini 8 apa 8 plus 1 atau 7 plus 1 ya. Kita buka dulu aja. Untuk bodi bagian atasnya masih ada ketinggalan 1 lagi. Tara,
bearing sebelah kiri 1, gigi sini 1, oke. Giginya cukup tebal, cukup mengkilap. Untuk shaftnya atau asnya dia pakai kuningan. Di sini ada slider guide, lokomotif slidernya digantung di atas. Oke, untuk bagian main shaftnya, oke, masih nempel sama magnet lemah. Di bagian sini slidernya nggak nempel. Kalau bearing nempel ya, bearing nempel. Kemarin ada yang nanya, bang, bearingnya stainless nggak tahu sih. Saya bilang bearing stainless juga kadang-kadang masih suka nempel. Jadi ya hampir setiap bearing kalau diukur pakai magnet ya itu nempel lah, rata-rata nempel ya. Nah, di bagian OSC gear ada bearing juga, agak paten. Dan sudah tidak saya temukan lagi bearingnya sejauh saya tadi sambil ngebongkar. Untuk posisi 8, oke, aman sih. Dia pakai ball bearing 8, bukan 7+1 atau 8+1. Jadi pakai ball bearingnya 8, oke. Di sini ada 3, kanan 1, kiri 1, OSC 1, 3. Di depan pinion 1, 4. Di sini 5, 6 line roller. Terus di sini di depan pinion 8. Tar dulu, saya jadi salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini dan 8 one way. Dah, itu aja. Nih takut ada salah nanti statement saya, takut kurang tepat ya. Jadi bearing ada 8, 7 ball bearing dan 1 one way clutch. Bukan pakai 7+1 atau 8+1. Seperti itu untuk reviewnya, dan menurut saya ini asik dan menarik. Buat teman-teman yang mau seperti saya ini ukuran 1000 untuk main UL-an cakep banget. Tapi tersedia ukuran sampai ukuran 6000 dengan handle skeleton. Pastinya ada penyesuaian di tiap ukuran. Saya nggak tahu di ukuran lainnya, yang kita pegang cuma ini aja. Buat teman-teman yang mau, jangan lupa langsung berkunjung di link deskripsi. Harusnya dari awal saya kasih tahu. Nanti saya kasih link deskripsinya, langsung pembelian dari Go Strike by Versus. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Fajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.